Gak semua hari bakal cerah, dan gak semua langkah bakal mulus. Kadang, hidup emang bikin kita ngerasa sendiri, capek, bahkan pengen nyerah. Tapi dengerin baik-baik, hidup gak harus selalu indah untuk bisa kamu lalui. Kadang justru masa paling berat lah yang bikin kamu jadi paling kuat. Jadi, sebelum kamu bilang gak sanggup, tenangin diri dulu, karena kamu masih punya kendali atas hidupmu. Stay sampai akhir, karena kita bakal bahas cara bangkit meski dunia lagi gak bersahabat. Aku gak minta hidupku gampang, aku cuma ingin satu hari saja hidupku tenang, tanpa ada beban seberat ini. Kalimat itu sering banget muncul di kepalaku setiap malam, saat semua orang udah tidur, tapi aku masih duduk di lantai kamar, ngelamunin hidup yang gak pernah semulus bayanganku. Capek sih, capek banget malah, tapi anehnya, besok pagi aku tetap bangun lagi, seolah gak terjadi apa-apa. Setiap hari rasanya kayak kejar-kejaran sama waktu. Bangun pagi buru-buru, mikirin kerjaan, mikirin tagihan, mikirin masa depan. Yang jujur, kadang bikin sesak. Kadang aku mikir, kapan ya gue benar-benar bisa tenang, hidup tanpa mikirin semua ini. Bukan aku gak bersyukur, tapi rasanya semua tanggung jawab nempel di pundakku sendirian. Orang cuma lihat aku senyum, tapi gak ada yang tahu, aku juga sering banget pengen nyerah. Pernah gak sih ngerasa hidup tuh kayak lomba lari, tapi kamu gak pernah dikasih garis finish? Orang-orang di sekelilingmu udah pada nyampe tujuan, sementara kamu masih ngos-ngosan di tengah jalan. Temanmu udah punya karir, pasangan, rumah, dan hidup yang kelihatan stabil. Sementara kamu masih bingung harus mulai dari mana. Lucunya, orang cuma lihat hasil bukan proses. Mereka gak lihat gimana kamu nangis tengah malam, gak lihat kamu nahan semua sakit sendirian, gak lihat gimana kamu berusaha bangkit berkali-kali. Yang mereka tahu cuma, kok kamu belum sukses juga? Jujur ya, jadi tulang punggung keluarga kadang gak gampang. Orang punya banyak ekspektasi. Katanya, harus kuat, harus bisa segalanya, harus bisa ngurus diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Padahal dalam hati, aku juga manusia biasa. Aku juga bisa lelah, aku juga bisa goyah. Aku gak selalu punya semangat. Ada hari-hari dimana bangun dari tempat tidur pun rasanya berat banget. Ada hari dimana aku gak pengen ngapa-ngapain, cuma pengen dunia berhenti sebentar. Tapi ya, hidup gak bisa ditekan tombol pause. Mau gak mau, aku harus lanjut. Kadang aku iri sama orang yang hidupnya kelihatan ringan, tapi makin kesini, aku sadar semua orang punya beban, cuma caranya aja yang beda. Mungkin bebanku berat, tapi bukan berarti aku lemah. Aku cuma lagi belajar cara berdiri dan mencoba lebih kuat dari sebelumnya. Aku pernah jatuh berkali-kali, tapi setiap kali aku jatuh, selalu ada alasan kecil buat bangun lagi. Kadang alasannya cuma sesederhana, gue gak boleh nyerah sekarang. Karena kalau aku nyerah sekarang, semua air mata dan perjuangan yang udah aku lewatin jadi sia-sia. Aku belajar satu hal penting dari semua rasa capek ini. Ternyata, kuat bukan berarti gak pernah nangis. Kuat itu ketika kamu tetap bangun, meski kamu udah capek banget. Kuat itu ketika kamu tetap percaya, meski kamu gak tahu hidup ini bakal kemana. Kuat itu ketika kamu tetap jalan, meski gak ada yang nyemangatin. Mungkin aku gak selalu hebat, tapi aku selalu mencoba, dan itu cukup. Karena jauh di dalam hati, aku tahu semua ini bukan akhir. Ini cuma babak yang harus aku lewatin sebelum sampai ke bagian yang lebih tenang. Gue kelihatan baik-baik aja ya, padahal enggak. Dalam hati gue hancur banget. Luka paling dalam bukan selalu yang kelihatan di luar. Kadang justru yang gak kelihatan itu yang bikin sesak napas, yang bikin malam-malam terasa panjang banget, yang bikin kamu bisa nangis tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Aku gak tahu sejak kapan aku mulai terbiasa pura-pura kuat, tersenyum di depan orang, padahal rasanya pengen teriak, bilang gak apa-apa, padahal dalam hati udah remuk. Dan anehnya, gak ada yang sadar, gak ada yang benar-benar tahu. Luka batin itu licik, dia gak berdarah, gak bikin lebam, tapi bikin kamu ngerasa kosong. Bikin kamu jalan terus, tapi gak ngerasa hidup. Bikin kamu susah tidur, susah percaya,
susah tenang. Orang gampang bilang, sudah, lupain aja. Tapi mereka nggak tahu betapa susahnya melupakan sesuatu yang pernah bikin kamu percaya. Mereka nggak tahu gimana rasanya ngebangun diri dari puing-puing kepercayaan yang pernah dihancurin. Aku pernah dikasih janji manis, terus ditinggal tanpa penjelasan. Pernah kasih segalanya, cuma buat ditinggal seolah aku gak pernah berarti. Pernah nunggu sesuatu yang ternyata gak akan datang. Dan yang paling parah, aku pernah salah percaya sama orang yang paling aku jaga. Lucunya, luka-luka itu gak hilang dalam semalam. Mereka numpuk pelan-pelan dan menjadi beban. Dan tiba-tiba suatu hari, aku ngerasa kok gue gak bahagia lagi ya. Yang bikin luka batin makin berat itu bukan cuma orang yang nyakitin kita, tapi juga diri sendiri yang terus maksa buat kelihatan kuat. Padahal gak apa-apa kok nangis, gak apa-apa kok lemah. Gak semua luka harus kamu simpen sendirian. Aku sempet salah paham soal arti move on. Kupikir move on itu berarti harus lupa, padahal ternyata bukan. Move on itu belajar hidup dengan luka, tanpa biarin luka itu ngontrol kamu lagi. Aku mulai belajar berdamai. Bukan berarti aku gak sakit lagi, tapi aku gak mau terus hidup di bawah bayangan masa lalu. Aku pelan-pelan belajar percaya lagi sama diri sendiri dulu, karena satu-satunya orang yang bisa benar-benar nolong aku, ya, aku sendiri. Luka gak kelihatan, itu sering bikin kamu ngerasa sendirian, tapi kamu gak sendiri. Beneran, banyak orang di luar sana yang juga nyimpan luka yang sama, cuma beda cara nutupinnya. Ada yang nutupin dengan senyum, ada yang nutupin dengan sibuk, ada juga yang nutupin dengan diam. Gue gak harus sembuh sekarang, tapi gue gak akan biarin luka ini ngerusak sisa hidup gue. Pelan-pelan, gak harus buru-buru sembuh, gak harus pura-pura bahagia. Yang penting kamu gak nyerah sama diri kamu sendiri. Pernah gak sih kamu ngerasa semua orang kayaknya udah punya hidupnya masing-masing? Ada yang udah kerja mapan, ada yang udah nikah, ada yang udah punya rumah, ada yang udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Sementara kamu masih di titik yang sama, masih bangun pagi dengan beban yang sama, masih bingung harus mulai dari mana. Kadang aku mikir, apa Tuhan lupa sama gue? Karena rasanya semua doa yang aku panjatkan cuma mentok di langit-langit kamar. Gak ada jawaban, gak ada perubahan, cuma aku dan rasa capek yang gak pernah selesai. Banyak orang bilang, sabar ya, rezeki gak akan tertukar. Iya, kedengarannya gampang, tapi sabar bukan hal yang ringan. Saat kamu lagi lapar, saat kamu lagi kepepet, saat semua hal gak berjalan sesuai rencana, gak semudah itu sabar. Waktu kamu lihat temanmu berhasil, sedangkan kamu masih berjuang sendirian. Aku pernah nangis sendirian gara-gara scroll media sosial. Iya, cuma karena lihat orang lain senyum di depan kamera dengan caption bahagia. Padahal aku tahu yang diposting gak selalu cerminan hidup aslinya. Tapi tetap aja rasa minder itu datang pelan-pelan. Tapi makin kesini aku sadar sesuatu. Rezeki emang gak selalu datang cepat. Dan itu bukan berarti Tuhan lupa, bukan berarti aku gagal. Tuhan cuma punya cara dan waktu sendiri buat ngasih apa yang aku butuhin. Bukan saat aku mau, tapi saat aku siap. Dulu aku kesel banget sama kalimat itu, tapi sekarang aku mulai paham pelan-pelan. Kalau semua hal datang terlalu cepat, aku mungkin gak akan siap nerimanya. Mungkin aku malah ngerusak hal yang sebenarnya baik. Mungkin proses lambat ini bukan hukuman, tapi bentuk penjagaan. Aku belajar buat berhenti bandingin hidupku sama orang lain. Karena setiap orang punya waktu tumbuhnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi bukan berarti yang lambat gak akan sampai. Tumbuhan yang tumbuh pelan, bukan berarti gak akan berbuah. Kadang justru tumbuhannya lebih kuat. Gue gak gagal, gue cuma belum sampai. Kalimat itu pelan-pelan aku tanam di kepala. Supaya setiap kali minder, aku ingat perjalanan orang beda-beda, dan gak ada hidup yang harus dikejar pakai kecepatan orang lain. Sekarang, setiap kali aku ngerasa iri, aku gak lagi nyalahin diri sendiri. Aku belajar bilang dalam hati, rezekimu belum datang, tapi itu bukan berarti gak akan datang. Aku masih di jalan,
Aku belum sampai, dan gak apa-apa kok. Kalimat itu sering banget aku ucapin dalam hati. Kadang bukan karena gak ada siapa-siapa, tapi karena gak ada yang benar-benar ngerti. Di dunia yang serba cepat ini, sendirian sering dianggap kasihan. Belum nikah, dianggap gagal. Belum punya pasangan, dianggap gak laku. Gak punya banyak teman, dianggap aneh. Padahal kenyataannya, sendirian gak selalu berarti kamu kalah. Kadang justru di fase sendirian itu, kamu tumbuh paling kuat. Aku ingat malam-malam sepi yang bikin dada sesak. Gak ada yang nanya, kamu kenapa? Gak ada bahu buat bersandar. Cuma aku dan pikiranku sendiri. Awalnya aku ngerasa itu menyakitkan, tapi lama-lama aku belajar sesuatu. Sendirian bukan musibah. Itu ruang belajar buat kenal sama diri sendiri. Banyak orang yang ketakutan sama kesendirian. Padahal, sepi gak selalu buruk. Sepi itu tempat kamu belajar ngedengerin isi hati sendiri, bukan suara dunia. Sepi itu tempat kamu sadar, ternyata gue bisa kok jalan sendiri. Aku pernah ngira kebahagiaan itu cuma bisa datang dari orang lain, dari pasangan, dari teman, dari validasi luar. Tapi ternyata enggak. Bahagia yang paling tenang justru datang waktu aku berhenti nyari dan mulai ngebangun hidupku sendiri. Orang-orang suka komentar, kapan nikah? Padahal gak ada satupun dari mereka yang tahu gimana aku berjuang buat berdamai sama hidupku sendiri. Mereka gak tahu betapa banyak air mata yang kutelan waktu semua orang punya sandaran, sementara aku cuma punya diriku sendiri. Tapi gini ya, lama-lama aku sadar, gak punya pasangan bukan aib, gak punya banyak teman bukan tanda gagal, gak ramai-ramai juga gak bikin hidupku kurang berharga. Gue cukup, walau cuma sama diri gue sendiri. Pelan-pelan, kalimat itu jadi tamengku, karena aku gak butuh pembuktian ke siapapun. Kalau suatu saat ada orang datang dan cocok, itu bonus. Tapi kalau gak pun, aku gak akan berhenti jadi manusia kuat. Sendirian bukan berarti gak ada arah. Kadang, kesendirian itu justru tempat kamu belajar siapa yang sebenarnya kamu anggap partner hidup, tanpa topeng dan tuntutan. Kamu belajar bangun tanpa sandaran. Kamu belajar nyembuhin luka sendiri. Dan kamu belajar bahagia tanpa nunggu siapapun. Jujur, ada hari-hari dimana aku iri juga. Lihat pasangan jalan bareng, lihat teman cerita tentang cinta, lihat orang punya support system. Tapi aku juga punya kebebasan yang mereka gak punya. Aku bebas nemuin diriku sendiri, bebas mutusin arah hidupku sendiri, bebas berdiri tanpa takut ditinggalkan. Kadang ada masa di hidup ini dimana semua perjuangan rasanya gak ada hasilnya. Capek, tapi gak maju. Berdoa, tapi gak ada jawaban. Nahan sakit, tapi gak ada yang peduli. Di titik itu, kamu mulai mikir, apa gunanya semua ini? Dan jujur, kamu bukan satu-satunya yang pernah ngerasain itu. Awalnya kamu percaya, kamu yakin, semua proses ini akan berbuah. Tapi seiring waktu, harapan itu mulai retak. Satu persatu, keyakinanmu pelan-pelan luntur. Kamu mulai merasa ditinggalkan, padahal kamu udah ngelakuin semuanya. Usaha, doa, sabar, tapi seolah gak ada pintu yang kebuka. Dan yang lebih nyakitin lagi, saat orang lain yang bahkan gak sekuat kamu malah lebih dulu berhasil. Mereka tertawa, mereka hidup enak. Dan kamu cuma bisa nonton dari jauh, nahan semua luka sendirian. Tapi disinilah plot twistnya. Tuhan gak pernah diam. Dia bukan gak dengar, dia cuma lagi nunda. Karena dia tahu jawaban dari doamu bukan buat sekarang, tapi buat waktu yang paling tepat. Kadang yang kamu minta bukan yang kamu butuhin. Kadang yang kamu anggap keterlambatan. Sebenarnya cara Tuhan ngasih sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangin. Solusinya bukan berhenti,
tapi belajar percaya lagi. Bukan karena hidup ini ringan, tapi karena kamu cukup kuat buat ngelewatin yang berat. Mungkin sekarang gak masuk akal, tapi suatu saat nanti kamu bakal lihat semua sakit hari ini punya arti. Dan kalau kamu lagi nonton ini sambil nahan air mata, aku cuma mau bilang, kamu gak gagal. Kamu lagi ditempa, bukan buat jadi lemah, tapi buat jadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai ngerti satu hal, gak semua langkah akan dapat sorakan, gak semua perjuangan akan ada saksinya. Kadang, aku cuma punya diriku sendiri, sebagai satu-satunya saksi bisu dari semua luka dan lelah yang aku sembunyikan. Selama ini, aku terlalu sering nunggu orang ngertiin, nunggu ada yang bilang kamu kuat, aku bangga sama kamu, atau sekadar aku ngerti perasaan kamu. Tapi kenyataannya, gak semua orang peduli. Gak semua orang akan melihat proses yang aku lewatin. Mereka cuma melihat hasil, bukan perjalanan berdarah-darah yang aku tempuh buat sampai ke titik ini. Awalnya aku sedih, aku ngerasa gak dihargain, ngerasa perjuanganku gak berarti apa-apa, karena gak ada yang lihat. Tapi lama-lama, aku sadar, hidup ini bukan tentang siapa yang melihatmu, tapi tentang siapa yang tetap berdiri, walau gak ada satupun mata yang memperhatikan. Aku mulai belajar nikmatin prosesku sendiri. Pelan-pelan, gak usah buru-buru. Aku belajar berhenti membandingkan langkahku dengan langkah orang lain. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, dan gak ada yang salah dari semua itu. Kalau sekarang, aku masih di tengah jalan, bukan berarti aku gagal. Bukan berarti aku gak cukup. Mungkin Tuhan cuma lagi ngasih aku ruang untuk tumbuh, untuk belajar berdiri di atas kakiku sendiri, bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat buktiin ke diriku sendiri bahwa aku bisa. Jujur aja, berjalan sendirian itu sepi. Tiap malam rasanya sunyi banget. Gak ada suara yang bilang, ayo, kamu pasti bisa. Gak ada pelukan yang bilang, tenang, kamu gak sendiri. Tapi di antara semua kesepian itu, ada satu suara kecil yang mulai tumbuh dari dalam diriku. Suara yang pelan, tapi jujur. Suara yang bilang, kamu udah sejauh ini. Kamu udah berjuang segini kerasnya. Kamu gak boleh jatuh, cuma karena gak ada yang melihat. Suara itu bukan datang dari luar. Bukan dari orang yang tiba-tiba paham. Tapi dari diriku sendiri. Yang mulai sadar bahwa pengakuan terbesar datang bukan dari mulut orang lain, tapi dari hati sendiri. Aku gak butuh dunia tahu semua luka yang aku lewatin. Aku gak butuh semua orang ngerti semua rasa sakit yang aku tahan sendirian. Aku cuma butuh satu hal. Aku sendiri sadar seberapa jauh aku udah jalan, dan seberapa sering aku bangkit dari titik paling bawah. Aku mulai berhenti maksa dunia untuk mengerti. Karena kalau terus nunggu dimengerti, aku cuma akan capek sendiri. Dan pada akhirnya, orang lain gak akan pernah benar-benar ngerti. Karena mereka gak pernah ngerasain langkah-langkah berat yang aku tapaki. Jadi, mulai sekarang, aku gak akan lagi nunggu sorakan. Aku gak akan lagi nunggu validasi. Aku gak akan lagi nunggu pelukan dari orang yang bahkan gak tahu lukaku sedalam apa. Aku akan jadi pelukan untuk diriku sendiri. Aku akan jadi tempat aman buat luka-lukaku sendiri. Aku akan jadi saksi dari setiap air mata, setiap jatuh, setiap bangkit. Akhir-akhir ini, aku sering banget ngerasa berat. Bukan karena satu hal besar, tapi karena terlalu banyak hal kecil yang numpuk pelan-pelan. Masalahnya bukan cuma di satu titik, tapi di banyak sudut hidupku. Semua datang barengan, kayak gak kasih jeda untuk sekadar menarik napas panjang. Yang bikin sesak bukan cuma masalahnya, tapi cara semuanya terasa kayak beban yang gak pernah berhenti, nempel di pundak. Bangun pagi bukan tentang semangat, tapi tentang mikirin beban hari ini bakal seberapa berat lagi. Senyum di depan orang, bukan karena bahagia, tapi karena udah capek jelasin apa yang gak akan mereka pahami juga. Ada capek yang gak bisa dilihat siapapun, bukan karena aku jago nyembunyiin, tapi karena gak ada gunanya cerita. Orang bisa dengar, tapi belum tentu benar-benar ngerti. Jadi, aku pilih diam. Biar semua tinggal di dalam kepala, biar semua diselesaikan sendiri.
Tiap malam rasanya kayak perang kecil dalam hati. Ada sisi yang pengen nyerah, ada sisi lain yang maksa buat tetap berdiri. Gak ada yang tahu bagaimana rasanya duduk sendirian, ngerasain pikiran yang berat, tapi gak bisa nangis lagi karena air mata pun udah habis. Lucunya, dari luar semua terlihat baik-baik saja. Orang lihat aku masih bisa jalan, masih bisa ketawa, masih bisa jawab, aku gak apa-apa. Seolah semua benar-benar ringan. Padahal dalam hati, aku cuma pengen satu hari ayah, hidup gak terasa seberat ini. Satu hari dimana aku gak harus pura-pura kuat. Aku capek bukan karena aku lemah, aku capek karena aku terus bertahan. Yang bikin semua makin rumit. Gak ada tempat buat bersandar. Bukan karena aku gak punya siapa-siapa, tapi karena gak semua tempat aman buat bercerita. Kadang, bercerita malah bikin luka makin dalam, karena jawaban orang gak selalu ngasih tenang. Jadi aku lebih pilih diam. Bukan karena gak butuh siapapun, tapi karena terlalu sering kecewa saat berharap ada yang benar-benar ngerti. Di titik ini, aku sadar, gak semua lelah butuh ditunjukkan. Gak semua perjuangan harus dimengerti. Kadang satu-satunya yang bisa aku lakuin cuma jalan terus, pelan, tapi tetap jalan. Bahkan ketika gak ada tepuk tangan, bahkan ketika gak ada yang bilang kamu hebat, bahkan ketika semua terasa hening dan berat. Karena meski gak ada yang ngerti, aku tahu aku udah sejauh ini, dan berhenti sekarang bukan pilihan. Malam-malam seperti ini bikin aku sadar, aku bukan Superman, bukan juga sosok kuat yang gak pernah goyah. Aku cuma manusia biasa yang berusaha sebaik mungkin. Dan ternyata, gak apa-apa kok capek, gak apa-apa kok kalau dibilang lemah. Yang penting, aku gak benar-benar berhenti. Kalau kamu ngerasa relate sama cerita ini, jangan lupa support channel ini dengan like, share, dan subscribe. Biar makin banyak orang yang sadar bahwa kecewa itu bukan akhir, itu cuma jalan menuju sesuatu yang lebih besar. See you.